Hidup penuh dengan tantangan, dan tidak sedikit dari kita yang merasa terjebak dalam lingkaran stres saat menghadapi masalah. Namun, bagaimana jika ada cara pandang yang berbeda yang bisa membantu kita tetap tenang, fokus, dan kuat dalam menghadapi rintangan? Salah satu pendekatan yang bisa kita pelajari adalah filosofi Stoicisme atau Stoa, yang telah bertahan ribuan tahun dan terus relevan hingga kini. Prinsip Stoa mengajarkan kita untuk mengelola emosi, menerima kenyataan, dan memanfaatkan kekuatan batin untuk mengatasi tantangan hidup. Prinsip-prinsip Stoa berakar pada ajaran para filsuf seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari cara kita merespons apa yang terjadi. Dengan belajar menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menghadapi masalah dengan lebih bijak, tanpa membiarkan emosi menguasai kita. Pendekatan ini tidak hanya membantu kita untuk menjadi lebih kuat, tetapi juga memberikan arti yang lebih dalam pada kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas 15 cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa. Setiap subtopik akan membawa Anda pada perjalanan mendalam tentang bagaimana mempraktikkan ajaran ini dalam kehidupan modern, dari mengendalikan emosi hingga memanfaatkan momen-momen sulit sebagai kesempatan untuk tumbuh. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis yang bisa Anda terapkan untuk mengubah cara pandang Anda terhadap kesulitan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang pertama, yaitu adalah fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Prinsip pertama dalam Stoicisme adalah memisahkan hal-hal yang berada di bawah kendali kita dari hal-hal yang tidak. Epictetus mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin kita bergantung pada fokus terhadap apa yang dapat kita kendalikan. Misalnya, kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau pendapat orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan sikap dan respons kita terhadapnya. Hal ini memberikan kekuatan untuk tetap tenang bahkan di tengah situasi sulit. Memahami batas kendali ini membantu kita menghindari kecemasan yang tidak perlu. Ketika kita mencoba mengubah sesuatu yang di luar kendali seperti hasil sebuah proyek besar atau reaksi orang terhadap keputusan kita hanya akan merasa frustrasi. Sebaliknya, dengan fokus pada usaha kita sendiri, seperti bekerja keras dan bertindak dengan integritas, kita merasa lebih puas dan percaya diri. Contoh praktisnya adalah dalam pekerjaan. Alih-alih khawatir tentang apakah atasan akan menyukai presentasi kita bisa fokus pada persiapan dan pelaksanaan yang terbaik. Hasilnya mungkin tidak selalu sesuai harapan, tetapi dengan berpegang pada prinsip ini, kita belajar untuk menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Latihan ini membutuhkan disiplin mental yang konsisten. Setiap kali menghadapi situasi yang sulit, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berada di bawah kendali saya? Jika tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan yang terbaik. Dengan cara ini Anda mengurangi beban emosi yang tidak perlu. Dalam praktiknya, kebiasaan ini juga membawa ketenangan pikiran yang lebih besar. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan dunia luar dan mulai memperbaiki dunia dalam diri kita menemukan bahwa hidup menjadi lebih ringan dan lebih bermakna. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang kedua adalah menerima takdir dengan ikhlas atau amor fati. Stoicisme mengajarkan konsep amor fati yang berarti mencintai takdir. Ini adalah sikap menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita. Marcus Aurelius berkata, cintai hanya apa yang terjadi karena itu yang ditakdirkan. Dengan mengadopsi pandangan ini, kita tidak hanya menerima kenyataan tetapi juga merangkulnya dengan penuh syukur. Saat menghadapi tantangan, mungkin sulit untuk melihat sisi positif dari situasi tersebut. Namun prinsip amor fati mendorong kita untuk menerima apa yang ada dengan sepenuh hati, bahkan saat menghadapi kesulitan besar. Misalnya, kehilangan pekerjaan bisa menjadi kesempatan untuk menemukan karir yang lebih bermakna. Sebuah kegagalan bisa menjadi pelajaran berharga untuk tumbuh lebih kuat. Menerima takdir tidak berarti pasrah tanpa usaha. Sebaliknya, kita tetap berusaha sebaik mungkin,
tetapi tanpa perlawanan terhadap hasil akhir. Filosofi ini mengajarkan kita untuk berhenti berjuang melawan kenyataan dan mulai bekerja sama dengan alur kehidupan. Dengan begitu, kita bisa menghemat energi emosional dan mental yang sering habis karena menolak kenyataan. Dalam praktik sehari-hari, Anda bisa mulai dengan menyadari respons Anda terhadap peristiwa-peristiwa sulit. Alih-alih langsung merasa marah atau kecewa, coba renungkan bagaimana situasi ini bisa menjadi kesempatan untuk belajar. Dengan melatih pola pikir ini, Anda akan lebih tangguh menghadapi hidup dan tidak mudah merasa terbebani oleh situasi yang tidak ideal. Melalui Amor Fati, Stoicisme mengajarkan bahwa setiap momen dalam hidup, baik atau buruk, adalah bagian dari narasi besar yang membentuk diri kita. Dengan mencintai takdir, kita menemukan kedamaian dalam kenyataan dan mampu menghadapi apapun yang datang dengan hati yang terbuka. Kemudian, cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ketiga adalah latih diri dengan kesederhanaan atau askesis. Stoicisme menekankan pentingnya askesis, yaitu latihan pengendalian diri dan kesederhanaan. Filsuf Stoik seperti Seneca sering berbicara tentang hidup sederhana sebagai cara untuk memperkuat diri dalam menghadapi kesulitan. Dengan mengurangi ketergantungan pada kemewahan dan kenyamanan, kita melatih diri untuk tetap tenang dalam situasi sulit. Latihan ini bisa dimulai dengan hal kecil, seperti berpuasa seharian, tidur tanpa bantal, atau tidak menggunakan teknologi untuk sementara waktu. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk membiasakan diri hidup tanpa hal-hal yang selama ini kita anggap penting. Dengan demikian, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kemewahan atau barang material. Selain memperkuat ketahanan mental, askesis juga membantu kita menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Misalnya, setelah berpuasa, kita akan lebih menghargai makanan sederhana. Setelah tidur di lantai, kasur biasa pun terasa seperti hadiah mewah. Latihan ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak terlalu bergantung pada hal-hal eksternal. Dalam menghadapi tantangan, orang yang sudah terbiasa dengan askesis lebih tangguh secara mental. Mereka tidak mudah panik atau kehilangan kendali ketika harus beradaptasi dengan kondisi sulit. Sebaliknya, mereka bisa tetap tenang dan fokus mencari solusi. Askesis adalah cara untuk memperkuat jiwa kita agar siap menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan melatih kesederhanaan, kita belajar bahwa kebahagiaan dan kekuatan sejati berasal dari dalam diri, bukan dari apa yang kita miliki. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang keempat adalah merenungkan kematian atau memento mori. Memento mori yang berarti ingatlah bahwa kamu akan mati adalah salah satu konsep paling mendalam dalam Stoicisme. Alih-alih membuat kita takut, merenungkan kematian membantu kita menghargai hidup sepenuhnya. Seneca menulis, "Belajarlah hidup dengan baik dan kamu juga akan belajar mati dengan baik." Mengingat kematian bukanlah sesuatu yang suram, melainkan mengingat untuk hidup dengan tujuan dan kesadaran. Banyak dari kita menghindari pembicaraan tentang kematian. Tetapi Stoicisme mengajarkan bahwa menyadari keterbatasan waktu adalah cara terbaik untuk memprioritaskan apa yang penting. Ketika kita menyadari bahwa hidup ini sementara, kita cenderung lebih menghargai hubungan, peluang, dan momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Dalam menghadapi tantangan, memento mori mengajarkan kita untuk tidak terlalu terjebak dalam masalah kecil. Kita belajar melepaskan hal-hal yang tidak signifikan dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Misalnya, ketika kita menghadapi konflik dengan seseorang, mengingat bahwa waktu kita terbatas bisa membantu kita untuk lebih mudah memaafkan dan melanjutkan hidup. Cara praktis untuk menerapkan memento mori adalah dengan merenungkan kehidupan Anda setiap hari. Tanyakan pada diri sendiri, jika hari ini adalah hari terakhir saya, apa yang akan saya lakukan? Jawaban atas pertanyaan ini bisa menjadi pemandu untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bermakna. Dengan memento mori, kita menemukan kebebasan dalam menghadapi hidup. Ketika kita tidak lagi takut pada akhir, kita mampu menghadapi tantangan dengan kepala tegak, hati yang tenang, dan tekad yang bulat.
Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang kelima adalah mengendalikan emosi atau apatia. Salah satu tujuan utama stoisisme adalah mencapai apatia, yaitu kebebasan dari emosi yang merugikan. Filosofi ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak peduli, tetapi untuk mengendalikan emosi sehingga tidak menguasai kita. Marcus Aurelius menulis, "Kendalikan pikiranmu karena itu akan menentukan jalan hidupmu." Emosi seperti kemarahan, kecemasan, dan kesedihan seringkali memperburuk situasi yang sulit. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengenali emosi tersebut tanpa terjebak di dalamnya. Misalnya saat merasa marah, kita bisa berhenti sejenak, menarik nafas, dan bertanya, apakah respons ini membantu saya atau justru memperburuk masalah? Praktik ini melibatkan refleksi dan kesadaran diri yang mendalam. Dengan mengenali emosi kita bisa merespons situasi dengan cara yang lebih rasional dan bijaksana. Ini tidak hanya membantu kita menghadapi tantangan dengan lebih efektif, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita. Mengendalikan emosi bukanlah hal yang mudah, tetapi itu adalah keterampilan yang bisa dilatih. Salah satu cara yang diajarkan oleh stoicisme adalah dengan menggunakan logika dan pertimbangan yang objektif. Ketika kita menghadapi situasi yang memicu emosi negatif, kita bisa bertanya, apakah ini benar-benar seburuk yang saya pikirkan? Dalam banyak kasus, jawaban rasional kita akan membantu meredakan gejolak emosi. Dengan mencapai apatia, kita mampu menjalani hidup dengan lebih damai dan produktif. Kita tidak lagi menjadi budak emosi, tetapi tuan atas diri kita sendiri. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang keenam adalah fokus pada hal yang dapat dikontrol. Salah satu ajaran inti stoicisme adalah membedakan antara hal-hal yang berada di luar kendali kita dan hal-hal yang dapat kita kendalikan. Epictetus berkata, ada hal-hal yang berada dalam kekuasaan kita dan ada hal-hal yang tidak berada dalam kekuasaan kita. Dengan memahami batas ini, kita dapat mengarahkan energi kita ke arah yang lebih produktif. Ketika menghadapi tantangan, seringkali kita terjebak memikirkan hal-hal yang di luar kendali kita, seperti opini orang lain, kondisi ekonomi, atau cuaca. Sebaliknya, stoicisme mengajarkan untuk fokus pada respons kita terhadap situasi tersebut. Misalnya, jika proyek kerja ditunda karena faktor eksternal, alih-alih frustrasi, kita dapat memilih untuk menggunakan waktu tersebut untuk meningkatkan kemampuan atau mempersiapkan diri lebih baik. Fokus pada apa yang dapat dikendalikan memberikan rasa tenang di tengah ketidakpastian. Dengan berhenti mencoba mengendalikan hal-hal di luar kendali kita mengurangi stres dan kecemasan. Sebagai gantinya, kita dapat mengarahkan perhatian kita pada tindakan konkret yang berdampak positif, seperti bekerja lebih keras, belajar lebih giat, atau berkomunikasi dengan lebih baik. Praktik ini juga membantu kita untuk tetap objektif dalam menilai situasi. Ketika kita menerima bahwa ada batasan dalam pengaruh kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan bijaksana. Dengan begitu, kita tidak hanya lebih efektif dalam menghadapi tantangan, tetapi juga lebih damai dalam menjalani hidup. Stoicisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati ditemukan ketika kita hanya peduli pada apa yang benar-benar dalam kendali kita, pikiran, keputusan, dan tindakan kita sendiri. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang mantap. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ketujuh adalah membangun perspektif melalui jarak psikologis. Ketika kita menghadapi masalah, seringkali masalah tersebut tampak lebih besar dan menakutkan dari yang sebenarnya. Stoicisme mendorong kita untuk melihat masalah dari perspektif yang lebih luas, menciptakan jarak psikologis agar kita dapat menilai situasi dengan lebih objektif. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu yang kita lihat hanyalah sudut pandang, bukan kenyataan. Salah satu cara untuk membangun perspektif ini adalah dengan membayangkan bagaimana orang lain akan melihat masalah kita. Apakah mereka akan melihatnya sebesar yang kita rasakan? Selain itu, kita juga dapat bertanya pada diri sendiri, apakah masalah ini masih penting dalam 5 atau 10 tahun ke depan?
Teknik ini membantu kita menempatkan masalah dalam konteks yang lebih besar dan seringkali membuatnya tampak lebih kecil dan dapat dikelola. Dengan jarak psikologis, kita juga dapat mengurangi intensitas emosi negatif yang seringkali memperburuk situasi. Ketika kita merasa marah, cemas, atau frustrasi, menciptakan jarak membantu kita untuk tidak bereaksi secara impulsif. Sebagai gantinya, kita dapat merespons dengan cara yang lebih rasional dan efektif. Praktik ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan latihan mental sederhana. Misalnya, bayangkan Anda sedang melihat situasi Anda dari sudut pandang seorang pengamat netral, seperti seorang teman atau mentor. Apa nasihat mereka? Dengan berpikir seperti ini, kita dapat menemukan situasi yang lebih baik dan menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri. Dengan membangun perspektif yang lebih luas, kita menjadi lebih bijaksana dan tenang dalam menghadapi tantangan. Kita belajar untuk melihat kehidupan sebagai keseluruhan, bukan hanya sebagai serangkaian masalah kecil yang membebani kita. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-8 adalah hidup sesuai dengan kebajikan. Stoicisme menempatkan kebajikan sebagai inti dari kehidupan yang baik. Kebajikan dalam Stoicisme mencakup kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Menurut filsuf Stoik, selama kita hidup sesuai dengan kebajikan, kita dapat menghadapi segala tantangan dengan tenang dan percaya diri. Seneca berkata, kebajikan adalah satu-satunya harta sejati. Ketika menghadapi tantangan, kita dapat bertanya pada diri sendiri, apa tindakan yang paling bijaksana, berani, adil, dan terkontrol dalam situasi ini. Misalnya, jika Anda menghadapi konflik di tempat kerja, kebajikan keadilan dapat membantu Anda untuk mendengarkan semua pihak secara adil sebelum membuat keputusan. Keberanian membantu Anda untuk berbicara dengan jujur meskipun situasinya sulit. Hidup berdasarkan kebajikan juga memberikan rasa tujuan yang lebih besar. Ketika fokus kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tantangan yang kita hadapi menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Kebijaksanaan mengajarkan kita untuk mencari solusi, sementara keberanian memberi kita kekuatan untuk bertindak, dan pengendalian diri membantu kita tetap tenang. Dengan menjalani hidup yang berbasis kebajikan, kita juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Tindakan kita menjadi teladan yang menunjukkan bahwa tantangan bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Kebajikan adalah kompas moral yang membantu kita tetap berada di jalur yang benar, tidak peduli seberapa berat badai yang kita hadapi. Dengan hidup sesuai dengan kebajikan, kita menemukan kedamaian dan kekuatan dalam menghadapi setiap tantangan. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-9 adalah praktikkan ketabahan. Stoicisme menekankan pentingnya ketabahan dan kemampuan untuk tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan. Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran, sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Ketabahan bukan hanya soal bertahan, tetapi juga berkembang melalui tantangan yang kita hadapi. Ketabahan dapat dimulai dengan menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu mudah. Dengan menyadari bahwa kesulitan adalah bagian alami dari kehidupan, kita tidak akan terkejut ketika menghadapi masalah. Sebaliknya, kita dapat melihat tantangan sebagai peluang untuk menguji dan memperkuat diri kita. Misalnya, jika menghadapi kegagalan dalam proyek besar, alih-alih menyerah, kita dapat menggunakan pengalaman itu untuk belajar dan mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Latihan mental adalah cara lain untuk membangun ketabahan. Dalam Stoicisme, para filsuf sering membayangkan skenario terburuk sebagai bagian dari latihan praemeditatio malorum. Dengan membayangkan kemungkinan terburuk, kita mempersiapkan diri secara emosional sehingga tidak mudah terguncang ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Ketabahan juga melibatkan komitmen untuk terus maju meskipun ada hambatan. Ketika kita tetap berpegang pada prinsip dan tujuan kita mengembangkan kekuatan internal yang membuat tantangan apapun terasa lebih kecil. Ketabahan membantu kita memahami bahwa keberhasilan sejati bukanlah hasil akhir, tetapi perjalanan yang kita tempuh dengan penuh keberanian. Dengan mempraktikkan ketabahan, kita menunjukkan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa kita lebih kuat daripada tantangan yang kita hadapi.
Ketabahan adalah pondasi dari kehidupan yang penuh ketenangan dan keteguhan hati. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-10 adalah latih pengendalian diri. Pengendalian diri adalah salah satu kebajikan utama dalam stoisisme, membantu kita mengelola emosi, keinginan, dan tindakan kita. Marcus Aurelius menulis, seseorang harus menjaga pikirannya agar tidak dikuasai oleh gairah dan ketakutan. Dalam menghadapi tantangan, pengendalian diri memungkinkan kita untuk tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif. Ketika dihadapkan pada situasi yang memancing emosi, langkah pertama adalah berhenti sejenak untuk berpikir. Alih-alih bereaksi impulsif, kita dapat melatih diri untuk merespons dengan tenang dan bijaksana. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaan kita secara tidak adil, pengendalian diri membantu kita untuk tidak langsung membalas dengan kemarahan, melainkan mempertimbangkan apakah kritik tersebut valid atau tidak. Pengendalian diri juga melibatkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan atau nilai kita. Misalnya, menolak godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis, meskipun tidak menguntungkan dalam jangka pendek. Dengan tetap berpegang pada prinsip kita menunjukkan kekuatan karakter. Dalam praktik sehari-hari, pengendalian diri dapat dilatih melalui kebiasaan kecil, seperti menetapkan jadwal yang disiplin atau menghindari gangguan yang tidak produktif. Setiap kali kita berhasil mengendalikan diri, kita memperkuat kemampuan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Pengendalian diri adalah kunci untuk menjalani hidup yang terarah dan penuh makna. Dengan menguasai diri kita sendiri, kita menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan apapun yang datang. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-11 adalah gunakan visualisasi negatif. Dalam stoicisme, teknik visualisasi negatif atau negative visualization adalah alat yang kuat untuk menghadapi tantangan. Filsuf Stoik menyarankan kita untuk secara aktif membayangkan kehilangan hal-hal yang kita cintai atau mengalami situasi yang sulit. Tujuannya bukan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk menghargai apa yang kita miliki dan mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan buruk. Misalnya, jika kita membayangkan bagaimana rasanya kehilangan pekerjaan, kita dapat lebih bersyukur atas pekerjaan yang kita miliki saat ini. Selain itu, latihan ini membantu kita menyadari bahwa hidup tetap berlanjut meskipun kita kehilangan sesuatu yang penting. Dengan cara ini, kita mengurangi rasa takut akan kehilangan dan menjadi lebih siap menghadapi tantangan. Visualisasi negatif juga membantu kita melihat tantangan dari sudut pandang yang lebih realistis. Dengan membayangkan skenario terburuk, kita dapat merencanakan langkah-langkah untuk mengatasinya. Misalnya, jika khawatir gagal dalam ujian, kita dapat membayangkan skenario kegagalan dan langkah-langkah yang akan kita ambil untuk memperbaikinya. Selain itu, praktik ini mengajarkan kita untuk menghargai momen saat ini. Ketika kita membayangkan hidup tanpa hal-hal yang kita anggap biasa, seperti kesehatan atau keluarga, kita menjadi lebih sadar akan nilai dari apa yang kita miliki sekarang. Dengan visualisasi negatif, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih bersyukur dan sadar akan keindahan hidup. Ini adalah alat mental yang membantu kita menghadapi tantangan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Kemudian, cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-12 adalah hadapi ketakutan dengan berani. Stoicisme mengajarkan bahwa keberanian adalah salah satu kebajikan tertinggi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Tanpa keberanian, kita tidak dapat bertindak dengan benar atau menghadapi ketakutan yang menghalangi kita. Seneca berkata, keberanian membawa kedamaian, pengecut menemukan rasa takut di mana-mana. Ketakutan seringkali diperbesar oleh pikiran kita sendiri. Ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, imajinasi kita sering menciptakan skenario terburuk yang membuat kita berhenti. Stoicisme mendorong kita untuk menghadapi ketakutan ini secara langsung. Misalnya, jika takut berbicara di depan umum, langkah pertama adalah mengakui ketakutan tersebut dan kemudian mengambil langkah kecil untuk mengatasinya, seperti berbicara dalam kelompok kecil terlebih dahulu. Berani bukan berarti tidak merasa takut, tetapi memilih untuk tetap bertindak meskipun takut.
Dalam menghadapi tantangan, keberanian membantu kita untuk tetap maju, bahkan ketika situasi terasa sulit. Dengan menghadapi ketakutan, kita seringkali menemukan bahwa tantangan itu tidak sebesar yang kita bayangkan. Keberanian juga melibatkan kesiapan untuk menerima konsekuensi dari tindakan kita. Dalam stoicisme, keberanian adalah tentang hidup sesuai dengan prinsip, bahkan ketika itu sulit. Misalnya, berdiri untuk keadilan di tempat kerja mungkin memerlukan keberanian, tetapi itu menunjukkan integritas dan rasa tanggung jawab. Ketika kita melatih keberanian, kita memperluas batas kemampuan kita dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan di masa depan. Keberanian adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati, karena itu membebaskan kita dari belenggu ketakutan. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-13 adalah fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Salah satu ajaran inti stoicisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus berkata, ada hal-hal yang ada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Dalam menghadapi tantangan, fokus pada aspek yang dapat kita pengaruhi, membantu mengurangi stres dan memberikan kejelasan dalam bertindak. Ketika menghadapi situasi sulit, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Misalnya, jika mengalami konflik di tempat kerja, Anda mungkin tidak dapat mengendalikan sikap rekan kerja, tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda, seperti berbicara dengan tenang dan mencari solusi yang konstruktif. Dengan fokus pada tindakan yang ada dalam kendali Anda menjadi lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, menghabiskan energi pada hal-hal di luar kendali hanya akan memperburuk keadaan. Contohnya, jika cuaca buruk merusak rencana Anda, alih-alih mengeluh, gunakan kesempatan itu untuk melakukan sesuatu yang produktif di dalam ruangan. Fokus pada kendali membantu kita menerima kenyataan dengan lebih mudah tanpa terjebak dalam frustrasi. Latihan mental juga penting untuk mengasah kemampuan ini. Setiap kali menghadapi tantangan, ingatkan diri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana bereaksi. Dengan membiasakan diri berpikir seperti itu, Anda mengurangi kecemasan dan memperkuat ketahanan emosional. Dengan berfokus pada apa yang bisa dikendalikan, kita tidak hanya menjadi lebih tenang, tetapi juga lebih berdaya dalam menghadapi tantangan. Pendekatan ini adalah inti dari kebijaksanaan stoik yang relevan hingga saat ini. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang ke-14 adalah hargai kebijaksanaan orang lain. Stoicisme mengajarkan bahwa kita dapat belajar dari pengalaman dan kebijaksanaan orang lain, terutama mereka yang telah menghadapi tantangan serupa. Marcus Aurelius sering menulis tentang rasa syukurnya terhadap guru dan mentor yang telah membentuk cara berpikirnya. Dengan belajar dari orang lain, kita dapat memperoleh perspektif baru yang membantu kita menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi tantangan, carilah nasihat dari orang-orang yang Anda percayai atau yang memiliki pengalaman lebih. Misalnya, jika menghadapi kesulitan dalam hubungan, berbicara dengan seseorang yang memiliki hubungan yang langgeng dapat memberikan wawasan berharga. Mereka mungkin memiliki solusi yang belum terpikirkan oleh Anda. Selain itu, membaca karya atau biografi tokoh-tokoh besar dapat menjadi sumber inspirasi. Filsuf Stoa seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius telah meninggalkan banyak tulisan yang relevan dengan tantangan kehidupan. Dengan mempelajari pandangan mereka, kita dapat memahami bagaimana menghadapi masalah dengan keberanian dan kebijaksanaan. Menghargai kebijaksanaan orang lain juga melibatkan kerendahan hati untuk menerima bahwa kita tidak selalu tahu segalanya. Ketika kita terbuka terhadap saran dan pandangan baru, kita meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan orang lain, kita memperluas wawasan dan mendapatkan kekuatan tambahan untuk menghadapi tantangan. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak harus menghadapi kesulitan sendirian. Kemudian cara menghadapi tantangan dengan prinsip Stoa yang terakhir atau yang ke-15 adalah jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh.
Prinsip Stoa terakhir adalah melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang. Marcus Aurelius menulis, hambatan dalam tindakan mempercepat tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Dengan pandangan ini, setiap masalah bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan batu loncatan menuju kemajuan. Ketika menghadapi tantangan, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Misalnya, jika gagal dalam mencapai target karir, lihat kegagalan itu sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali tujuan Anda dan memperbaiki strategi. Dengan menggali pelajaran dari pengalaman, Anda menjadi lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Pergeseran perspektif juga membantu mengurangi tekanan emosional. Alih-alih melihat tantangan sebagai sesuatu yang buruk, Anda dapat melihatnya sebagai ujian yang akan memperkuat karakter Anda. Tantangan bukanlah musuh, melainkan guru yang memberikan pelajaran berharga tentang diri Anda. Selain itu, jadikan tantangan sebagai momen untuk mengasah kebajikan stoik seperti kesabaran, keberanian, dan ketabahan. Setiap kali Anda berhasil mengatasi masalah, Anda memperkuat kualitas ini, yang pada akhirnya membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dengan melihat tantangan sebagai peluang, Anda membangun pola pikir yang lebih optimis dan tangguh. Hidup penuh dengan ujian, tetapi dengan sikap yang tepat, setiap ujian menjadi bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan dan kedewasaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip stoicisme dalam menghadapi tantangan hidup, kita dapat mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Setiap tantangan, baik besar maupun kecil, menawarkan pelajaran berharga yang memperkuat karakter dan mengasah kebijaksanaan kita. Dengan fokus pada kendali diri, ketabahan, keberanian, dan pandangan yang lebih luas terhadap hidup, kita tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih bijaksana dalam menjalani perjalanan hidup. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, melalui cara kita merespons dunia, bukan melalui apa yang kita hadapi. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian, wassalam.